Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Raditya Rianto dengan NIM 12042100013. Di sini saya akan menjelaskan ujian take home dari pemrograman framework yang dimana membuat website dengan modul master barang. Langsung saja untuk soal yang pertama, modul diharapkan berisi halaman sebagai berikut. Yang pertama ada halaman home yang berisi welcome page dan biodata mahasiswa dengan desain bebas. Langsung saja kita start dulu PHP Artisan Serve. Jika sudah, langsung klik saja. Nah, langsung kita diarahkan ke halaman welcome otomatis dari Laravelnya. Lalu kita klik barat ke beranda. Nah, langsung ditampilkan halaman home atau welcome page dari website saya, yaitu My Inventory, di mana secara singkat website My Inventory ini menyediakan layanan website inventory barang, yaitu fokus bisnisnya untuk menekan adanya biaya fulfillment yang ada pada perusahaan, terutama terhadap masalah penyimpanan. Lalu pada welcome page ini dibagi menjadi dua, yaitu ada company profile yang pertama, lalu ada layanan yang kami sediakan di website ini, di mana pada layanan ini dibungkus oleh kelas-kelas dari Bootstrap. Lalu selanjutnya ada About Us, di mana About Us ini merupakan biodata dari saya. Pertama ada nama saya beserta foto saya yang dibungkus oleh card dari Bootstrap. Di sini ada tentang saya adalah ini. Lalu ada alamat, email, dan nomor telepon. Langsung saja ke codingannya. Untuk di codingannya sendiri pada halaman homepage atau welcome saya tuliskan dengan nama home.blade.php yang berada pada folder view. Lalu di dalamnya ada directive include nav, nanti ini saya jelaskan pada soal yang selanjutnya, di mana isinya nanti ini adalah codingan nav yang dibungkus di folder lain. Lalu di sini yang saya jelaskan adalah halaman home-nya, di mana halaman home dibungkus oleh HTML biasa yang berisikan kelas-kelas dari Bootstrap seperti welcome, call ini. Terus lalu untuk menampilkan fotonya saya menggunakan image dengan bantuan VT .2.2 asset, di mana untuk menampilkan gambar diperlukan bundling VT bawaan dari Laravelnya, ketentuan dari Laravel untuk memanggil atau menampilkan dari foto yang saya punya, di mana foto yang saya punya saya simpan di folder image yang di dalam resource. Lalu sama halnya dengan yang layanan serta yang biodata, semua yang berkaitan dengan gambar atau link yang mengarahkan ke app SCSS itu menggunakan VT. Oke, langsung ke poin yang berikutnya. Halaman list barang. Halaman list barang saya tampilkan dulu halaman list barang. Untuk halaman list barang di sini terdapat 1 2 3 4 5 6, ada 6 kolom dari tampilan list barang yang ada pada My Inventory, di mana list barang ini menampilkan data yang telah diinputkan ke dalam database master barang milik saya, di mana yang pertama ada atribut kode barang, nama barang, deskripsi, kategori satuan, harga, dan action. Untuk list barangnya seperti itu, ada terus namun ada action. Pada action terdapat edit barang, ada delete. Nanti saya jelaskan pada poin berikutnya. Langsung saja ke list barang. Pada list barang saya membuat folder yang bernama barang, di mana
pada folder barang ini terdapat index, edit, create, dan action. Lalu yang list barang, saya pilih yang index dulu. Sama seperti halnya yang tadi, dibungkus oleh HTML, lalu navnya dibungkus direktif dari Laravel. Lalu untuk page titelnya ini menggunakan bantuan di controller supaya tidak menuliskan secara manual. Seperti biasa ini, lalu href yang mengarahkan dari root sebelumnya telah didefinisikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah root bawaan dari Laravel ketika kita membuka halaman PHP Artisan Serve langsung tertuju pada halaman welcome. Lalu yang kedua, saya telah definisikan root ketika dipencet home maka akan mengarahkan ke home controller dengan kelas index dengan nama home. Lalu pada controllernya yakni ada home controller dan barang controller. Yang pertama yang home controller terlebih dahulu. Pada home controller dibuat dengan PHP Artisan make controller, lalu saya ketikkan home controller, di mana pada home controller terdapat fungsi index, di mana fungsi index terdapat variabel page title, di mana ini yang akan ditampilkan pada halaman atas dari website tadi. Lalu setelah sudah, saya kembalikan dengan return view ke folder view ketika di home, lalu membawa page title. Lalu pada barang controller juga sama, pada index, page title, list barang, lalu Eloquent ini saya jelaskan pada selanjutnya. Lalu kembali ke list barang, yakni di sini dibungkus sama dengan kelas bootstrap. Lalu saya definisikan dulu tabel headnya, ada kode barang, nama barang, deskripsi, kategori, harga, dan action. Nah, untuk menampilkan data dari database, saya ketikkan dengan perulangan, yakni variabel barang saya jadikan menjadi barang. Lalu pada tabel datanya ini disesuaikan dengan atribut nama dari PHP MyAdmin atau database, yakni ada kode barang, nama barang, deskripsi, satuan, nama satuan, barang, harga, lalu ada include action. Seperti itu, dimana kode barang, nama barang, deskripsi ini telah didefinisikan pada migration. Nah, ini. Create barang, create tabel barang dengan berisikan ID, kode barang yang bersifat unik, nama barang, harga, deskripsi, satuan ID yang merupakan foreign key dari tabel yang lain, dan constraint. Lalu ada timestamp. Oke, seperti itu untuk list barang. Lalu untuk halaman form input barang, untuk tampilannya seperti ini. Tampilan create inventory barang, ada inputan form di sini. Lalu codingannya terdapat pada folder barang, yakni ada create blade.php. Sama seperti yang tadi, terdapat nav, terdapat form yang action mengarahkan ke rute list barang.store, di mana list barang ini merupakan yang ada pada root resource list barang yang mengarah ke barang controller, di mana pada barang controller tadi mengarah ke store. Nah, di mana pada store ini merupakan
nantinya data yang diinputkan akan disimpan ke dalam function store. Yang pertama ada message. Message ini merupakan yang berkaitan dengan validator form. Nanti akan saya jelaskan. Validator form, if ini, lalu dengan eloquent, lalu dikembalikan dengan redirect return list barang.index. Lalu lanjut ke create. Nah, untuk create sendiri terdapat form create di mana setiap formnya, setiap ininya itu terdapat form control validator error, di mana ketika directive error ini didefinisikan kode barang types ini, lalu ditambah value old kode barang, itu sama halnya seperti ini. Di input, namun harganya tidak saya masukkan. Nah, maka akan terdapat alert harga harus diisi yang termasuk validator form seperti itu. Lalu lanjut ke halaman form edit barang. Dimana ketika dipencet icon kuning ini maka akan lanjut ke edit inventory barang. Untuk codingannya hampir sama dengan create barang. Namun bedanya ketika pada edit inventory terdapat riwayat inputan dari user. Nah, untuk menampilkan riwayat inputan user ini ada pada edit lead.php, di mana didefinisikan dengan value. Apabila ada error ini, maka old barang, old kode barang sama titik dua variabel barang dan kode barang, di mana variabel barang ini merupakan dari barang controller tadi. Langsung menuju ke kode barang sesuai dengan atribut yang ada pada tabel database. Sama seperti yang lain, sama. Lalu untuk root tujuannya, apabila ditekan cancel maka akan kembali ke root list barang.index. Selanjutnya ketika dipencet save maka akan ke submit ke dalam database seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, di mana project Laravel dengan nama master barang UTS yang telah tersetup. Yang pertama Laravel VT, di mana Laravel VT ini sudah tersetup pada pertama-tama, yakni pada waktu ketika kita mendefinisikan VT yang ada pada project Laravel kita, di mana seperti ini, VT asset, VT ini. Lalu untuk yang kedua yaitu Laravel UI Bootstrap, di mana yang pertama yang telah kita definisikan pertama-tama yaitu mendownload aset pada Bootstrap. Nah, ini untuk yang Laravel VT tadi, Laravel from VT, lalu input resource SCSS dan JS-nya. Untuk Laravel UI Bootstrap-nya, ketika yang pertama-tama kita download dulu anunya dari Bootstrap, lalu ketika sudah maka Bootstrap dapat digunakan pada project Laravel kita. Oke, lanjut. Untuk refresh on save juga sama, terdapat fitconfig.js. Refresh dulu, lalu pada refresh on save ini menggunakan npm run dev
ketika menggunakan VT, lalu akan ketika diinputkan npm run dev, maka akan langsung ke refresh di websitenya tanpa harus manual refresh. Namun ada cara selanjutnya juga, npm run build, di mana fungsinya juga hampir sama untuk menjalankan VT, tapi perlunya di refresh seperti itu. Lalu sambil lanjut ke nomor 3, yakni untuk mengenerate controller dan root, gunakan teknik yang pertama, resource controller, di mana resource controller ini telah saya terapkan pada controller barang, di mana pada controller barang ini terdapat resource, di mana yakni resource itu dapat memuat CRUD pada project Laravel, di mana defaultnya yakni ada function index, create, store, show, edit, dan update, dan juga destroy, di mana fungsi-fungsi ini berfungsi untuk CRUD pada project Laravel kita, dan sudah saya terapkan pada project Laravel ini. Selanjutnya resource root, di mana untuk resource root ini untuk mengenerate resource controller dari barang controller tadi, seperti yang pada web PHP, root resource list barang controller class, untuk menjalankan untuk menjalankan fungsi CRUD yang ada pada project Laravel saya, seperti itu sudah saya terapkan. Lalu untuk nomor 4, terapkan migration Laravel untuk membuat skema database, nama tabel dan kolom silakan tentukan sendiri. Yang pertama ada tabel barang, atribut satuan, dan tabel satuan. Langsung saja migration. Pada migration ini telah saya buat, yakni ada tabel barang. Kenapa pakai S? Karena pada migration harus plural. Lalu pada migration ini terdapat skema create barang tabel yang akan kita buat, lalu terdapat memuat ID, yakni bawaan dari Laravel, terus kode barang dengan string, nama barang string, harga dengan integer, deskripsi dengan string, lalu satuan ID sesuai perintah merupakan kunci asing atau foreign key dari tabel selanjutnya yang lain. Lalu di constraint, lalu ada timestamp. Lalu untuk down, function down yakni untuk ketika drop access tabel barang. Lalu lanjut ke migration yang satunya, yakni satuan, membuat tabel satuan yakni plural, di mana tabel satuan ini mempunyai ID, kode satuan dengan string, nama satuan dengan string, lalu ID timestamp, di mana satuan ID ini merupakan foreign key dari tabel satuan, seperti itu. Untuk membuatnya sama codingnya seperti PHP Artisan migrate. PHP Artisan untuk menjalankan migration ini, yakni kita harus menampilkan PHP Artisan migrate untuk menjalankannya. Lalu akan tampil di database-nya, yakni master barang, ada tabel barang dan tabel satuan, seperti itu. Lalu untuk membuktikan relasinya, ketik di desainer pada ketik desainer, maka pada tabel barang dan satuan sudah terintegrasi oleh relasi dengan tabel satuan, seperti itu. Foreign key sudah dapat tabel satuan ini.
Oke, lanjut ke soal nomor 5, yakni ada seeder Laravel untuk membuat data dummy. Yang pertama pada tabel barang. Langsung saja ke database seeder. Seeder yang pertama, pada di sini saya mendefinisikan database bukan barang seeder untuk seedernya, di mana di dalamnya yaitu DB table barang kita harus menampilkan eh, database dengan tabel barang dengan query builder, lalu insert kode barang. Ini sesuai dengan migration sebelumnya yang telah didefinisikan sebelumnya, yakni ada kode barang, nama barang, harga, deskripsi, dan satuan ID seperti itu. Lalu selanjutnya juga sama. Lalu untuk satuan seedernya, ini yang nantinya akan dipanggil oleh foreign key dari tabel barang, yakni ada kode satuan dan nama satuan, dan tentunya insert. Lalu setelah semua sudah didefinisikan pada tabel database seeder, kita definisikan fungsi discall satuan seeder class barang seeder class. Lalu selanjutnya yaitu php artisan db seed untuk menjalankan isi dari seedernya seperti itu. Dapat dibuktikan pada tabel barang sudah terdapat isinya. Pada tabel satuan juga sudah terisi oleh seeder tersebut. Lalu selanjutnya soal nomor 6, terapkan validation pada form input dan form edit. Semua field wajib diisi, harga barang hanya diisi berupa angka, dan kode barang harus unik. Langsung saja kita coba, terutama pada input. Ketika belum diisi semua, kita pencet save, maka akan terjadi alert kode barang harus diisi, nama, dan seterusnya. Lalu untuk edit, apabila terdapat satu yang kosong atau dua yang kosong, maka akan harus diisi terlebih dahulu. Ya, itu merupakan penerapan dari form action validator form. Langsung saja untuk codingannya terdapat pada pertama pada grade, di mana validation error ini terdapat. Yang harus ada yaitu directive error yang merujuk pada atribut dari database tersebut, yakni kode barang dan seterusnya. Lalu untuk value all kode barang. Lalu sama halnya juga yang edit juga sama. Lalu untuk validator formnya, yakni pada function store kita definisikan validator dengan memanggil validator, use validator. Nah, kita definisikan pesan yang akan ditampilkan pada form ketika tidak diisi atau salah isi kode barang. Nanti required, mana required atribut harus diisi. Nama barang sama halnya seperti ini. Lalu ketika ada logika if validator fails, maka return di redirect validator with input. Lalu ini eloquent nanti return ke root list barang index seperti itu. Penerapan dari form validation input pada nomor 6 sudah saya terapkan semua. Lalu terapkan konsep template inheritance menggunakan Laravel Blade. Oke, langsung saja. Untuk penerapan dari template inheritance, di sini saya menggunakan layout. Pada layout ini terdapat navblade.php, di mana navblade.php ini terdapat codingan dari nav, di mana hal ini karena pada setiap tampilan website menggunakan nav yang sama. Maka dari itu template inheritance ini diperlukan pada website yang saya punya, yakni cukup dengan navblade.php saja.
didefinisikan dengan direktif PHP root yang sedang berjalan, yaitu root dengan bantuan current root name. Lalu penerapannya dipanggil pada setiap halaman yang membutuhkan nav, yakni dengan direktif include layout nama foldernya .nav. Seperti itu. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu Eloquent ORM yang berinteraksi dengan database. Yakni yang pertama pendefinisian model dan relationship-nya. Di sini yang pertama kita membuat model terlebih dahulu. Model ini dimana tersimpan pada ini model. Di sini saya membuat dua model, yang satu bawaan dari Laravelnya. Yang pertama ada barang, yang kedua satuan. Yang pertama barang, di mana pada model barang mendefinisikan kelas barang, lalu use hash factory dengan public function tabel satunya yang berrelasi dengan kita satuan. Kemudian untuk pada tabel barang yaitu dengan menggunakan belongs to model satuan kelas, yaitu yang merujuk kepada sini. Untuk yang satuan sendiri yakni merujuk ke database barang. Lalu untuk pada model satuan menggunakan hash many dari barang, di mana pada satuan ini seperti relasi one to many terhadap tabel barang, seperti pada relasinya seperti ini, satuan sebentar. Nah ini jadi one to many. Kita memanggil satuan ID yang merujuk ke tabel ID pada satuan, seperti itu untuk penerapan model dari Eloquent ORM. Lalu setelah itu pada nomor yang B, query select. Pada query select ini terdapat penerapannya ada pada ini pada controller barang, yakni yang function index terdapat saya definisikan barang, lalu merujuk kepada model barang dengan bantuan all, yakni mengambil seluruh model yang ada pada barang, seperti itu. Kemudian di return view terhadap barang.index. Lalu sama halnya dengan yang create, memanggil model satuan dengan bantuan all yang akan dikembalikan ke barang create, seperti itu untuk tabel query select lebih tepatnya. Lalu untuk yang C, query insert ini terdapat pada function store pada barang controller, di mana pada barang controller ini insertnya ketika form tersebut telah diinputkan data oleh user, maka saya definisikan add barang, yakni dengan bantuan new barang, di mana model barang akan ditambahkan kode barang dengan request user yang disimpan ke kode barang dan seterusnya. Lalu ada bantuan method save untuk menyimpan ke dalam database, kemudian dikembalikan lagi ke list barang.index, seperti itu. Oke, selanjutnya pada query update.
itu terdapat pada function edit, di mana kita panggil terlebih dahulu pada function edit satuan, yakni memanggil model satuan semua data yang ada pada model satuan, di mana model satuan itu merujuk terhadap database yang berhubungan dengan satuan. Lalu pada model barang yang disimpan ke dalam variabel barang, find ID barangnya. Lalu untuk update-nya seperti ini untuk eloquent-nya. Barang, lalu model barang dengan bantuan find ID, dengan mencari ID-nya terlebih dahulu. Lalu terdapat function seperti hal yang create tadi, sesuai request and input akan dimasukkan ke sini. Lalu di save dengan bantuan method save, lalu dikembalikan ke list barang.index seperti itu. Lalu selanjutnya query delete, penerapannya yaitu ada pada function destroy, di mana model barang dicari ID-nya, lalu ketika dipencet setiap ID-nya akan terdelete dengan bantuan metode delete, seperti langsung dikembalikan redirect terhadap root list index. Untuk penerapannya seperti ini. Delete, ketika delete mencari ID langsung hilang. Lalu untuk edit, kita edit di LP09, kita coba Lenovo ThinkPad saja. Nah, LP-nya sudah terganti dan update sukses. Sekian dari penjelasan tentang ujian Tegum pemrograman framework. Apabila ada kekurangan penyampaian dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Proyek ini saya buat dengan bantuan modul-modul yang telah diberikan oleh Pak Pur. Saya kerjakan secara pribadi, individu, dengan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di perkuliahan minggu pertama hingga minggu ke-7. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.